Enthusiast, ketemu lagi di Real Auto Base YouTube channel. Jadi sore ini kebetulan gue mau checking motor si Triumph Scrambler itu ya. Karena kalau lu lihat di postingan video sebelumnya, gue lagi seneng pakai motor itu karena itu motor yang paling baru yang gue punya. Nah, ceritanya itu motor lagi di tune up sekarang. Jadi tadi pagi itu gua taruh ya, gua dropping, gua tune up, terus ganti oli, disetting lah pokoknya supaya benar-benar enak karena itu motor tahun muda. Jadi gua serahin ke Triumph. Nah, ini showroomnya Triumph di daerah Kemang, daerah Jakarta Selatan. Dan kebetulan di sini gua kenal dengan ada mekaniknya, namanya nanti kita temuin mekaniknya. Itu dia mekanik di dealer resmi Triumph. Nah, kita coba masuk ke, jadi ini showroomnya itu di daerah Kemang, Jakarta Selatan. Kebetulan nggak jauh juga dari lokasi kantor gua. Jadi ya udah, kita titipin dan kita sekarang mau cek untuk pengerjaan unitnya. Oke, ikutin gua terus ya. Ini jam operasionalnya dia ya. Dari Senin sampai Minggu dia buka. Dari jam 10 tadi tuh gua dropping ke sini sekitar setengah jam 10-an pas dia buka. Tadi gua titipin karena janjian sama teman gua di sini. Dia tutupnya sampai jam 5 sore. Berarti ini bentar lagi jam 5 nih. Oke. Ini adalah showroom resmi Triumph Motorcycle yang berada di Jakarta. Kalau lu lihat ya di sini ya, ini yang Triumph. Nanti mungkin ada yang lebih kompeten buat ngejelasinnya karena ini serinya banyak banget nih. Lu bisa lihat di sini, serinya banyak banget di sini. Ada Speedway, ada Bonneville, terus ada Scrambler. Nah, nanti yang lebih kompeten buat jelasinnya nanti ada. Sekarang gue menemuin dulu mekaniknya tuh namanya Mas Giri. Gua udah serahin tadi motor tuh tadi jam 10 ya. Harusnya tadi dia udah kabarin gua, Mas Eril, Triumph lu udah beres. Nah, nanti kita sedikit ngobrol-ngobrol sama mekaniknya. Itu namanya Mas Giri. Ikutin saya sini. Ini ada, wah keren-keren nih. Itu Triumph Rocket ya, keren tuh. Nanti buat detail speknya bakalan ada yang jelasin lebih detailnya lagi supaya gua nggak salah jelasin ya. Oke. Nah, ini namanya Mas Giri. Apa kabar, Mas? Baik. Nah, Mas Giri, tadi tuh gue dropping Triumph Scrambler gue ya.
udah beres. Makanya tadi dia telepon, Mas motor lu udah beres, udah semuanya udah dikerjain belum? Udah. Tadi gue bilang tolong tune up ya, tune up, oli, brake pad, dicek, tapi ternyata udah tipis ya? Udah tipis. Tapi masih lejat, Masih lejat ya? Oke. Oh ini rinciannya oke. Ini kalian bisa lihat di sini description-nya, pengerjaannya ya. Ini ada spare part diganti. Servisnya ternyata nih ya, lu lihat nih. Servisnya cuman 330.000. Nih. Bayangin. Ini gua awalnya berpikir wah kalau gua tune up ke dealer resmi ya, apalagi dealer resmi Triumph, gue tadinya berpikir liar, anjir pasti mahal banget, ya kan? Ternyata kalau gue lihat dari ongkosnya nih, ini ongkos tune up, pas ini tune up itu mengikuti apa aja ya? Kita ada recheck semuanya, mulai dari rem, lampu, terus apa namanya? Oli rem semua dicek ya? Semua oli dicek semua. Rantai semua kita cek. Oke. Nah tadi gue minta settingan enak lari. Enak lari buat harian. Nah jadi kita mapping ulang lagi. Nah, itu di mapping ulang. Jadi kebetulan Triumph Scrambler gua itu injeksinya Mas ya? Injeksi. Jadi meskipun udah misalkan ya ngoprek sendiri, ganti busi segala macam, tapi ya kalau si ECU-nya itu nggak di apa istilahnya? Nggak di mapping, ya nggak akan enak juga. Nah tadi kondisinya kalau gua pakai sih motor tuh enak ya. Tapi setelah lu cek, setelah lu mapping, hasilnya gimana sih Mas? Gua nggak tahu tuh. Tadi yang kita detect itu jadi antara kiri dan kanan itu masih pincang. Berarti nggak imbang dong? Nggak imbang. Oh. Ibaratnya kayak anginnya besar sebelah. Nah itu kalau misalkan tadi nggak lu mapping, artinya itu nggak akan bisa bener ya? Nggak enak. Nggak enak ya? Artinya nih motor nanti kalau gua bawa pasti lebih enak. Karena gua bilang Mas Giri ntar gua weekend sekarang mau motor-motoran agak jauh. Jadi itu tadi udah dicek semua. Dan yang harus diingat ya, ini dealer resmi, showroom resmi Triumph yang ada di Jakarta. Yang awalnya gue berpikiran gila nih pasti mahal, ternyata untuk tune up dengan tadi ya pergantian brake pad, lalu pengecekan rantai, terus map listrikan, mapping, semua sampai tadi oli rem dan lain-lain. Ternyata nih ongkosnya cuma 300.000 aja. Artinya nggak mahal. Nah, artinya worth it. Maksud gua ini buat entusias Mercedes-Benz juga yang pada punya motor Triumph ya, lu jangan berpikiran liar juga, karena ternyata setelah gua tune up ke sini tuh harganya worth it, cuma 300.000 ya biaya tune up-nya ya. Iya. Oke. Mas Giri, gue sih rada penasaran ya, pengen lihat-lihat. Ini keren, maksud gue nih banyak seri-seri Triumph yang baru dan sebetulnya gue nggak tahu. Kalau yang tahun 70-an gue sedikit paham ya, ada gue Neville, ada apa, nah cuman gue pengen ada nggak sih di sini tim yang emang lebih kompeten untuk menjelaskan tipe-tipe dari Triumph ini, kelebihan plus minusnya apa, ada nggak? Ada siapa? Sebentar ya. Oke, ada di temannya Mas Bimo, Mas Bim. Nah ini dia nih. Nah nih. Siapa ini? Kita nih. Oh, salah satu tim di sini ya. Bimo. Oh Mas Bimo. Ini namanya Mas Bimo nih. Halo.
Oke. Mas, ini tadi gue bilang Mas Giri. Sebetulnya sih lebih ke karena gue udah janjian buat nyokap tadi, udah beres. Nah, cuman gue rada-rada ini mata nih ngeliat. Tuh dia tuh. Kok gue bilang, oh ternyata nih ayam yang pabrikan sekarang ya, tahun baru ya ternyata banyak banget. Cuman gue nggak mau salah jelasin. Ada yang lebih kompeten untuk ngejelasin, Mas Bimo kali ya. Nah, Mas Bimo, gue lebih kita lihat dari depan ya. Dari ujung dulu. Dari ujung. Soalnya di sini nih Masih hangat nih Mas. Masih Baru baru ya? datang minggu lalu nih. Oh, iya dong. Baru datang minggu lalu, lu bayangin. Minggu lalu. Cepat-cepat dia dapat. Jadi cepet-cepetan jatuhnya. Tapi di sini sebenarnya kalau anggap pakai tipe ini ya, sebenarnya lu stok itu berapa unit sih misalkan? Atau Atau nggak terlalu banyak sih mas. Oh. Tipe ini, satu model ini ada 2 unit atau 3 unit. Gitu. oh, jadi ini baru datang baru minggu kemarin dan tadi lu dengar sendiri kan, cuma stok paling 1-2. Nah, jadi yang minat duluan ya cepet-cepetan jatuhnya ya. Cepetan ya. Oke, Mas Bimo, ini dari bentuknya sih gua ngeliat masih dapat Masih ya. dapat tapi lebih sporty lah dia. Lebih sporty, Kalau oke. speknya nggak- Lu bisa jelasin ini Triumph tipe apa, kelebihan dan lain-lainnya dulu. Nah ini yang Bisa model speed print ini sesuai 1200. Ini ada 3 riding mode, ada rain, road, sama sport. Nah dia posisi footstepnya agak ke belakang jadi posisinya agak nunduk. Oke. Oh. Dia Tapi lebih, kalau melihat bodinya sih kayaknya lebih kecil ya. lebih kecil sih, Tuh. compact lah. Lebih padat ya. Feel. Iya. Oke, keren sih ini Speedwin ya. Speedwin. Ini kapasitas mesinnya berapa ya? Ini yang 1200 cc. 1200. Iya, 6 speed, 6 percepatan. Ya gua masih 5. Iya, ya gua masih 5 loh. Ini udah 6 dan cc Dari injection juga udah ini, injeksi. total pakai wire, Itu tuh apa kelebihan itu? nggak ada kali gas. Jadi Oh. kali gasnya udah diganti sama sensor. Sensor ya. Iya. Oke. Nah, makanya tuh kalau misalkan entusias Mercedes-Benz ya suka juga kayak misalkan gue juga sebetulnya senang main motor. Pasti nggak jauh-jauh sih Mas ya. Iya, iya. Orang otomotif ya, apalagi kita ngomongin Mercedes-Benz, mobil Eropa ya nggak jauh-jauh. Iya. Motor Inggris, motor pabrikan Amerika ya. Ini kita lagi Jerman. Nah, ini kita lagi di Triumph ya. Jadi Triumph ini menurut gua meskipun ini 2020 ya, tapi kalau dilihatin bentuknya memang modern, tapi sisi klasiknya ada. Nah, itu yang gua salut dari Triumph loh. Ada. Itu tuh yang gua wah ini Triumph masih mempertahankan si klasiknya itu kelihatan banget. Oke, ini Speedwin. Terus kalau ini Bonneville. Ini Bonneville. Gua sih sempat tahu nih Bonneville ini tuh yang tahun-tahun 70-an. Nah, kalau yang muda nih gua ini Bonneville T120. Butekins. Special edition. Oh, ini special edition Special ya. edition dari Butekins. Oke. Lu bisa jelasin kenapa special edition? Dia karena diproduksinya cuma satu batch tahun 2020 aja gitu. Selama 2019 itu nggak ada yang special edition Butekins ini. Oke. Jadi liverynya beda, merah putih, terus ada ornamen Butekinsnya. Oke. Dari spek juga sama kayak Bonneville T120. Oke. Cuma dari liverynya aja sih yang berbeda. Nah, ini kan injeksi ya. Injection. Lu bisa lihat di Real Auto Base YouTube channel ya saat gua ngebahas BSA tahun 40-an, tahun 50 ya. Kalau gua lihat casingnya, ini casingnya begini nih, casing luarnya loh ya. Karburator Amal. Nah, kayak karburator Amal bener, konsentrik ya. Iya. Monoblok konsentrik. Ini ada di 2020. Nah, makanya ini yang gua seneng ya dari Triumph. Meskipun secara teknologinya dia teknologi yang modern, ya terbaru, tapi secara bentuk dia mempertahankan klasik. Itu kalau kata gue ya, bener nggak sih? Betul. Bener ya. Betul. Setuju, Soalnya nyari ya. juga karena bentuknya tetap klasik seperti Tetap klasik ini. ya. Gitu. Itu keren. Teknologi baru. Dan sebentar. Tadi lu bilang tuh apa? Butekins ya. Iya. Nah, ini apa sih Butekins ini, Mas? Butekins ini pembalap sih sebenarnya. Oh, pembalap ya. Pembalap motocross dari zaman dulu sih. Oke. Semakin juga. Oh, jadi digandeng sama Triumph, Sama Triumph. yang dibikin. Iya. Ya. Berarti ini 2020, Iya. 2019 dari produksi, entah 2000 itu nggak ada juga. Sampai sekarang sih belum ada yang 2021 seri ini. Oke. Nah, ini pun ada berapa unit di sini ya? Cuma ada 2 unit. Tuh. Cuma ada 2
Ini limited dan hanya diproduksi tahun 2020, dan di Jakartanya sendiri pun ini di showroom resminya ya cuma ada 2 unit. Artinya ya kayak tadi nih, kayak yang si Triumph Speedwin gitu ya, itu juga ternyata nggak banyak. Jadi bener sih, gue sih sebenarnya kalau punya duit leluasa ya, ntar lah kita ngobrol di belakang. Gue juga pengen sebenarnya, apalagi nih kayak yang limited edition. Menurut gue sih ya, kalau misalkan kalau udah ada embel-embel limited, itu secara nilai investasi juga ke depannya bagus. Investasi juga ke Ya. depannya sih. Betul. Jadi maksudnya bukan wah ngapain lu beli baru harga sekian surat dan lain-lain. Tapi kalau gue pribadi, apalagi yang limited, itu worth it buat lu koleksi. Karena ya secara harga juga ya Iya. tahu sendiri ya. Gitu. Oke, ini Bonefil. Oke, Bonefil. Nah, ini Triumph Rocket. Ini Rocket 2020 ya. Iya, 2500 cc. 2000 berapa? 2500. 2500 cc, lu bayangin. Mungkin kamera bisa lihat dari sini. Nah, ini 2500 cc. Ini bayangin nih larinya kayak gimana nih motor nih. Ini 2500 ya. 3 silinder. 3 silinder. Oke. Mas, lu bisa jelasin nggak detailnya motor ini? Mungkin nanti kalau untuk Mas Giri ya bisa tambahin juga. Nah, secara teknis. Tapi secara spek deh, lu bisa jelasin kayak gimana nih? Ini kan yang produk paling terbaru juga sih kita Oke. di Triumph Indonesia ini, Oke. 2500 cc tipe Triumph Rocket 3R. 3R. Roadster sih lebih 2500, 3 silinder dia. Oke, 3 silinder ya. Ada tipe satu lagi selain tipe R ini. Beda di forward Beda control. di footstep sama beda di stang. Oke, tapi ini kalau gua ngeliat ya secara bodi sih sebetulnya padat. Dan lu lihat ini kapasitas 2500 cc 3 silindernya gila sih. Nggak tahu nih Mas Giri, ini kalau misalkan ini motor ya, Ya. anggaplah gua badan gua kan nggak terlalu tinggi ya, tapi masih bisa gua bawa nggak sih di motor? Kalau yang tipe yang sekarang ini Rocket yang 2020 Nah. lebih ringan. Kalau dari nggak? Lebih ringan. Meskipun segambut ini ya. Lihatnya memang berat, tapi Ah. kalau kita coba naikin, kita ride gitu, ringan motornya. Sama Slender gua 2010 tuh ringan mana? Beda tipis. Beda tipis ya. Coba ya dudukin. Karena gue berpikir ini apa ya, gue ngeliat dari bodinya sini gila loh, ini gede banget loh ya kan. Oh iya, Enteng deh untuk handlingnya. Tidak ini sih seberat masih dibayangkan. benar-benar ini masih enak banget menurut gue dengan badan gue yang gak terlalu tinggi ya. Tapi ya sebenarnya kalau gue naikin sih nggak jauh dengan yang Scrambler gue tuh, padahal dari cc jauh dan dari bodinya tuh kayak gendut banget gitu, teker gitu ya. Keren 2020 ya. Gue penasaran, ini tuh sebenarnya masterpiece-nya Triumph nggak sih? Iya, sebenarnya mau dibilang masterpiece ya, ada juga yang lebih masterpiece. Oke. Triumph Rocket 3 TFC. Ah. Tapi kita masukin cuma di satu unit di Indonesia. Satu unit. Iya, ini Dan juga itu sold. udah sold. Jadi yang kita masukin buat umum, yang tipe R sama yang tipe GT. Oke. Oh itu ya? Iya, ini ada tipe GT. Oke. Sekilas sih mirip, sekilas sih mirip. Tapi lu bisa lihat sini. Ini. Nah, coba. Mas Giri boleh kasih penjelasan spek yang ada di motor ini yang sebenarnya mungkin gue juga nggak paham ya. Mungkin lu lebih detail ya. Gimana Mas Giri? Untuk perbedaannya sih kita hanya di forward control, footstepnya. Oh itu. Dia lebih maju ke depan Oke. untuk touring ya. Oh, Touring dia lebih touring. nyaman. Oke. Sama ini ada backrest. Oh, backrest belakang. Oke. Sama dia stangnya dia lebih dekat ke postur badan. Oh, mundur ya. Itu, Oke, kan relax. masih maju. Jadi buat jarak jauh lebih enak yang ini. Sebenarnya roket pun apa ya? Itu gue sih tahu roket itu yang tahun-tahun tua ya. Dulu Iya, Rocket 3. Rocket 3. roket 3 ya. Itu tahun berapa sih? Mungkin 2015. 15 ya. Artinya yang 2015 dengan yang ini tadi kelebihannya mungkin yang 2020 ini secara teknologi lebih canggih pasti, dan body kayaknya tadi lebih Jauh enak ya? lebih ringan ini. Lebih ringan. Hampir 45 kilo. 45 kilo. Lebih ringan yang ini. Jauh Saya lebih juga ringan. naik. Nah, ini sih gue juga sebenarnya penasaran ya, cuman rada-rada ngeri juga nanya harganya.
sebenarnya Mas, Yes. motor ini dibanderol berapa sih harganya? Kalau yang untuk tipe 3, Rocket 3 Nah. gitu ini dibanderol 750 juta off the road. Off the road ya? Off the road. Oke. Tapi kan pasti kalau on the roadnya pun diurusin langsung ya. langsung sama di dealer kita. Jadi harganya segitu, cuma menurut gua sih harga segitu oke lah ya dengan kalau emang lu ngelihat dari detailnya motor ini ya, dengan harga segitu sih masih worth it Masih menurut worth gua it. ya. Build quality-nya juga bagus, Nah. teknologinya juga udah yang terkini. Nah, itu dia. 20. Dan kalau misalkan lo ambil di sini juga, kayak gua misalkan nih, gua nggak perlu pusing karena sorry mas, untuk showroom dan spare part dan bengkel resminya Triumph itu ada di kota mana aja? Kita ada di Jakarta, utamanya di Jakarta, Jakarta ya? ada juga di Bandung, di Surabaya, sama di Bali. Oh sebenarnya ini semua kota-kota besar udah ada ya? Sudah ada. Jadi nggak usah khawatir. Iya. Sorry, misalkan lu di Surabaya ya, terus misalkan ada yang Mau servis, servis, tapi kotanya bukan di Surabaya nih, dekat-dekatan, itu Bisa gimana? juga. Storing ya? Jadi storing atau kan nanti bisa dikirim ke kota terdekat. Oh, nah itu jadi jangan khawatir juga buat urusan maintenance-nya. Jangan, karena pasti kalian, gue yakin sih pasti pada berpikir ya itu kan motor emang awalnya enak, nanti maintenance-nya gimana? Iya. Nah ternyata udah ada jawabannya tuh. After sales-nya juga After kita sales-nya dipikirin, nah itu keren. Menurut gua untuk sama mungkin seperti Mercedes-Benz, dia juga sama ada orangnya yang wah gua sibuk nggak bisa tapi gua mau servis, bisa storing. pasti di storing. Nah ternyata Triumph pun sama, itu keren dari layanan dari Triumph ya. Oke, Mas, selain yang di depan ini ya, di belakang masih ada ya? Masih banyak. Masih banyak. Masih banyak. Lu penasaran nggak? Kita lihat ke belakang ya. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat yang di belakang. Ini modelnya adventure ya. Nah, ini mungkin Mas Giri ini yang lebih senang buat adventure ya kayak begini ya. Iya. Ini mungkin kalau di BMW ini sama di S. Itu kan yang barunya lagi nih. Oh, 900. iya. Ya. Kita lihat yang lebih baru deh sini deh. Ini yang 800 cc. Ini ada. Oh, oke beda cc ya. Oh, ini 900 cc ya. 900 cc. Triumph apa nih namanya ini? Ini Tiger. Triumph Tiger Tiger 900. Rally. Rally. Oke, kapasitas mesinnya 900 cc ya. 900 cc, 3 silinder, 6 penempatan, ada 4 radius. Yang paling terbaru kita ngambil sih. Terbaru ya. Ya. Buat model ini dibanderol berapa? Ini 498 juta off road. Oke. Masih mahal yang roketnya. Tetap masih paling tingginya ya, oke. Itu dari dulu loh, Triumph paling tinggi itu roket. Roket. Bener ya? Ternyata nyampe sekarang loh ternyata. Tetap paling tingginya. Paling tetap tinggi masih ya. roket. Oke. Oh, ini ada yang fairing juga ya? Iya, yang tipe sport. Oke, tipe sport. Ini namanya seri apa ini? Ini sebenarnya ini street triple, tapi kita bikinin fairing jadi seperti Daytona. Oke. Iya, keren. Ini kapasitasnya berapa ya? 765 cc. Berapa sih ini? 3 sama, 3 sama silinder. juga sih. Keren. Jadi lu yang emang senang klasik, tadi yang senang modelnya touring, yang senang modelnya sport, ternyata tuh di Triumph tuh ada semua. Ya, pasti ada semua ya. Oke. Dan sebenarnya dari semua tipe ini ya, meskipun kalau gua tadi bayangin wah gila nih Rocket 2500 pasti motornya kencang, tapi gua ngelihat pasti nih maintenance-nya lebih. Emang kan cukup kiri ya, pasti lebih ya. Tapi untuk sekelas itu pun Triumph tadi kan lu dengar sendiri ya, dia untuk after sales-nya benar-benar dipikirin. Kalau mau maintenance motor Triumph-nya ada di Jalan Benda Raya nomor 35 itu daerah Jakarta Selatan. Nanti ketemu sama Mas Giri. Di sana ini Mas Giri ya. Yang nanganin di sana. Ini kalau dilihat bentar. Ini motor 2000 berapa nih Mas Giri? 2020.